penuhi melalui ASI. Yang keempat, selalu pantau tumbuh kembang anak Anda di posyandu. Yang kelima, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Ingat, cegah stunting sebelum genting. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Penyemangat pagi, kalau nggak soal olahraga, kalau nggak soal liburan, soal gizi juga penting dia kita bahas ya. Yes, benar banget ya. Kalau misalnya kamu gizinya tercukupi, kayaknya untuk jalan kemanapun itu enak aja, enteng gitu ya. ya. Jadi kita perlu banget yang namanya perlu tahu tentang gizi itu seperti apa Yes. dan seharusnya tercukupinya bagaimana, gitu Iya, ya. dan Agar bisa mencegah stunting untuk anak kita kelak, gitu. anak ya. kita kelak nggak tuh? Oke. Iya. Anak muda pastinya juga ya. Kebetulan pagi hari ini nggak cuman ada Adi juga Dias, ada Kade Jayanta pagi Iya. hari. Hai. Selamat pagi, Kak. Halo teman-teman Pro 2, halo Bang. Kamera. Iya. Kebetulan pagi ini kita live di YouTube ya, RRI Singaraja Official. Jadi untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin bisa lihat di YouTube channel siapakah seorang Jay ini atau Jayanta ini ya. Nah, kebetulan kita udah share beberapa ini informasinya ya di Instagram termasuk juga di WhatsApp. Jadi kita akan ngobrol seputar anak muda cegah stunting, investasi pola hidup sehat itu penting barengan dengan Kade Jayanta yang mana dia ini adalah seorang duta genre buleleng. Nah, lebih tepatnya sekarang ternyata udah naik nih. Menjadi Duta Genre Indonesia. Ini ya jadi kan kita sebenarnya kan taunya buleleng ya. Iya, betul. Nah, ini kemarin koordinator bilang, wah ini Kak Jayanta genre buleleng nih. Nah, ini kapan naik tingkatnya nih, Kak? iya benar. Jadi gini, Bli. Jadi saya itu sebenarnya jadi Duta Genre Buleleng di tahun 2022. Udah lama gitu. Tapi menyandang status Duta Genre Buleleng kan sekali menjabat selamanya menginspirasi ya. Jadi enggak. Betul. Kemudian di tahun yang sama 2022 selang beberapa bulan diberi amanah lagi sebagai Duta Genre Provinsi Bali. Kemudian pada akhirnya di 2023 diberi amanah sebagai juara 2 putra Duta Genre Indonesia. Wow, kayak ngerasa jadi motivasi atau beban gak sih sejauh ini? Sejauh ini saya ngerasa gini ya, sangat-sangat enjoy dengan apa yang diamanahkan. Tentu ini jadi motivasi bahwa ternyata saya bisa jadi teladan buat teman-teman remaja yang lainnya. Nah, itu Kadang-kadang dia. orang mikirnya bukan beban sih, lebih ke ini tanggung jawab yang besar. Betul. Jadi mengemban itu nggak gampang ya. Iya. Dari juga Kak Jayanta lihat fisiknya aja nggak ada beban gitu ya. Iya, enteng banget ya. Enteng, Iya. gitu. Nggak kayak sebelahnya gitu. Aku nggak nyebut ya. Tapi kita ngomongin gizi gitu kan. Stunting Yes. itu identik dengan gizi, Kak Jayanta. Betul. Nah, Kak Jay itu lebih istilahnya menekankan selama ini sebagai seorang yang mungkin udah dari Buleleng provinsi sampai ke Indonesia itu selalu ngingetin tentang apanya gitu dari stunting ini. Karena kalau kita ngomongin soal stunting, kita kemarin-kemarin udah banyak banget ngomongin stunting, bahkan sampai menginspirasi anak muda juga gimana caranya untuk bisa menekankan kamu tuh harus terpenuhi nih gizinya, seimbangnya. Karena apa, kita ngelihat sekarang gitu ya, selain investasi itu uang, ternyata kesehatan itu penting banget gitu. Betul sekali. Gimana kalau menurut Kak Jai ini? Sebenarnya gini, Bli. Stunting itu kita bisa lihat sebagai suatu kondisi kan, gagal tumbuh dan kembang karena apa gitu dulu. Karena kekurangan gizi kronis gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak investasi dari sekarang gitu, terutama di remaja-remaja baik laki-laki maupun perempuan, maka suatu saat nanti rentan anaknya itu lahir dengan kondisi stunting. Oke. Makanya ini poin penting banget nih, karena bukan dari anaknya gitu, baru hamil baru kita makan makanan Aware bergizi. ya, Ya, itu salah banget, Beli. Jadi sebenarnya kita tuh investasinya dari remaja. Makanya tagline saat ini untuk pencegahan stunting adalah pencegahan stunting dari hulu. Pencegahan stunting dari hulu. Ya, makanya investasi dari sekarang gitu. Kenapa gizi ini penting? Pertama, bagi seorang perempuan ya yang akan nanti mengandung tentunya akan mencukupi nutrisi untuk si janinnya nanti gitu. Semisalnya dia tidak memiliki kondisi yang bagus gitu. Mungkin aja ada banyak kemungkinan gitu. Salah satunya adalah stunting, nanti anaknya lahir karena kekurangan gizi kronis, gampang infeksi kan.
Iya. Ya, kemudian yang tentunya paling beresiko adalah bisa jadi janinnya meninggal. Nah, itu dia, itu resiko terburuk ya. Resiko terburuk. Nah, kita ke anak muda sekarang kan, kalau kita lihat kalau anak muda sekarang kan lumayan ya, lifestyle-nya udah lumayan memperhatikan gaya hidup yang sehat segala macam. Tapi kita nggak bisa pungkiri kalau masih banyak anak muda yang suka yang junk food, ayam goreng, atau gimana kemana kamu bilang ayam goreng ada apa? Kamu kan suka ayam goreng tuh? Iya suka, semua orang juga suka gitu. Kenapa sudah asal junk food kayak aku gitu ya? Iya. Tapi kan saya meluruskan sedikit, emang kan pola hidup dan makanan untuk zaman sekarang itu kan agak apa ya, udah berubah seperti itu. Betul. Dari yang dulu kita ngelihatnya ya udah hijau semua, sekarang lebih ke coklat semua, atau keemasan gitu. Ini gimana Kak? Nah, gimana kalau melihat anak muda gitu fenomenanya? Oke, ngelihat fenomena anak muda sekarang sebenarnya sih kita perlu lihat dua sisi ya, sisi positif dan sisi negatifnya di teman-teman Pro 2. Kita lihat sekarang di media sosial, sekarang lagi hype-hype-nya tentang olahraga tuh nge-pub ke banyak orang. Gitu Terus di-share di media sosial, aku lagi nge-gym. Bagusnya adalah kalau teman-teman anak muda itu melakukan itu untuk kesehatannya sendiri. Itu baiknya. Kalau FOMO-nya begitu bagus. Iya bagus. Kalau misalkan cuma ikut-ikutan doang ya buat postingan aja ya, ini yang jadi posting doang tapi nyatanya cuman gerakan barbel sedikit, cus pulang. Ya. Wow. Nah itu yang menjadi PR buat kita semua. Sebenarnya teman-teman Pro 2 dimanapun berada, sekarang pemenuhan gizi yang dulu kita kenal sebagai 4 sehat 5 sempurna sudah beralih sekarang kepada porsi gizi seimbang. Gizi seimbang. Nah ini pasti orang juga apa ya, untuk yang belum tahu gitu ya, detail dari gizi seimbang tuh yang seperti apa sebenarnya. Kan polanya berubah nih. Yang berubah. istilahnya 4 sehat 5 sempurna dulu kita bilangnya seimbang. Seimbang. Nah, apakah ada tambahan atau pengurangan atau gimana nih gitu? Sebenarnya gini, kalau kita lihat kemarin 4 sehat 5 sempurna, yang kelimanya itu adalah kalsium ya, susu. Dan tentunya lihat di fenomena masyarakat nggak semua bisa minum susu. Itu yang pertama. Karena itu karena tergantung dari ususnya, pencernaannya. Betul. Makanya kalau kita memaksakan 4 sehat 5 sempurna, yang nggak bisa minum susu nggak sempurna dong. Nah, jadi PR juga ya. Ada yang kurang tepat mungkin kalimat dan bahasanya ya. Makanya sekarang itu kita ada porsi gizi seimbang dengan konsep isi piringku. Isi piringku. Makanya dalam satu hari setidaknya kita ada mengonsumsi makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga protein. Nah itu buah-buahan, sayur-sayuran. Adi, bagaimana? Buah aman bros. Buah aman. Maksudnya kamu kan alergi sama sayur tuh? Enggak, bukannya alergi sama sayur. Enggak pengen aja. Enggak temenan aja. Hanya 1, 2, 3 sayur aja. Itu dia Kak Jai. Seandainya nih ada anak muda yang memang bukan alergi ya, tapi lebih ke nggak suka sayur gitu ya. Gimana kalau menurut Kak Jai ngasih pencerahan gitu untuk mereka-mereka yang aku nggak suka sayur, Kak Adi, Kak Dia. Boleh pulang nggak? Jangan, kamu terjebak. Sebenarnya balik lagi ya. Kalau dulu saya sebenarnya kalau ngelihat sayur itu nggak semua sayuran saya suka. Tapi ada yang disuka tapi kan. Betul. Makanya lebih ke arah yang mana yang kita suka. Gitu. Kalau kita bicara ya pare gitu. Saya nggak terlalu suka pare. Saya suka pare. Ya, Pare. Ibu saya juga suka. Adi suka Adi? Enggak. Jangan ditanya. Ya, kita bisa lihat ya. Tapi yang saya suka adalah sayur kangkung bayam. Nah. Wah, enggak juga saya. Enggak juga. Wortel gimana? Wortel ya lumayan. Oh, wortel lumayan. Tapi sop. Cuman dia nggak Tapi dimasak, digigit aja. Gigit ya. Jadi kelinci dong. Itu. Makanya jadi poin penting buat teman-teman remaja kalau kita memaksakan untuk mencoba segala sayur itu mustahil gitu. Makanya sekarang kita lihat aja apa yang kita suka gitu. Ya udah kita olah itu baik jadi sup. Atau mungkin digigit langsung, atau mungkin jadi bisa. yang suka kangkung jadi pelecing gitu kan. Tumis dan lain sebagainya. Teman-teman, jangan kita berpatokan bahwa semua sayur harus kita coba. Enggak. Yang penting apa yang kita suka setidaknya ada sayurnya gitu. Wah, terima kasih udah mewakili itu ya. tapi memang begitu istilahnya kan, karena gizi kan ya ada kebutuhan dari sayur itu yang perlu kita minimal 1-2 sayur kita bisa makan. Betul, gitu kan. betul. Karena itu sangat berimpact sama kesehatan dan juga pencernaan ya nggak sih? Ya, betul. Tapi ketemu nggak beberapa orang yang memang kayak maksain diri kalau Kak, kalau nggak suka sayur gimana Kak, solusinya apa gitu kan? Karena kita nggak pernah tahu ya kalau orang-orang tuh seleranya kan berubah-berubah gitu. Apalagi zaman sekarang kan banyak pilihan ya, saking banyak pilihan orang-orang jadi suka terpinggirkan tuh urusan kesehatan. Yang penting kenyang aja, yang penting enak aja. Itu agak ada kesulitan nggak sih di ketika menginformasikan, mensosialisasikan tuh ada tantangan yang ke arah sana nggak sih?
mungkin kalau tantangannya adalah banyak orang yang mengira ini terlalu teoritis. Mm-mm. Ya. Oh gitu ya. Kalau isi piringku teoritis banget sih gitu. Makanya kalau kita makan paling nasi isi ayam satu cukup gitu. Ada yang gitu ya. Padahal tidak seperti itu, nggak harus dalam satu piring itu ada sayur ada buah, enggak, bukan itu maksudnya. Tapi dalam satu hari setidaknya kita mengonsumsi makanan pokoknya itu ada porsinya ya. Sekitar 30%. Karbo berapa? Ya, karbo proteinnya Protein berapa? persen, buah-buahannya 20%, kemudian sayur-sayurannya 30%. Itu yang harusnya kita lihat di dalam satu hari. Bukan dalam sekali makan tuh harus ini harus ada sayur nih. Wah, Nggak ada gimana iya. gitu. Anak kosan gimana nih? Iya, makanya versi Berteriak. anak kosan bingung. Makanya teman-teman yang perlu kesulitan kita adalah banyak orang ketika mendeliver informasi tersebut ya, menyampaikan informasi tentang isi piringku itu harus ada ketika kita makan sekali gitu. Enggak kan kita makan jatah makannya 3 kali biasanya. Iya. Nah, mungkin kita paginya dengan proteinnya, siangnya dengan sayur-sayurannya, sore kita tutup dengan buah-buahan, itu kan Masih bisa. ya make sense gitu. Oke, jadi di sini mungkin perlu juga teman Pro 2 tahu kali ya. Ini porsi dalam sehari yang ideal tuh berapa persen? Kayak karbonya berapa persen, terus juga protein berapa persen untuk menjadi tingkatan gizi seimbang per harinya. Sebenarnya ini anjuran ya teman-teman, bukan suatu kewajiban ya. Makanan pokok tuh setidaknya ada 30%. Makanan Oke, pokok itu 30%, 30%. sisanya cemilan. Enggak, kita masih ada PR berikutnya, sayurannya 30%. Kemudian Oke. juga Oke. lanjut kita ke buah-buahan 20%, juga sumber proteinnya 20%. 20% proteinnya. Ya, jadi kan totalnya 100% kan. Oke. Iya. Cuman kalau untuk yang suka nge-gym ya dia, kan kamu suka nge-gym ya sekarang kan? Udah ke nge-gym arah Jepang. nge-gym nih. fitnah. Suka nge-gym tuh kan kadang suka porsi proteinnya ditinggiin tuh. Berarti itu termasuk nggak sih dalam pola gizi seimbang juga? Mungkin proteinnya lebih tinggi dibandingkan karbonya gitu. Itu tuh masih sehat nggak sih? Sebenarnya gini, balik lagi kepada kebutuhan tubuh kan. Oke. Kita lihat banyak orang yang saat ini misalkan dia hanya bisa makan 2 kali sehari gitu. Kemudian juga yang nge-gym. Yang nge-gym tentu kita lihat dia perlu banyak protein kan, karena kan Yeah. ketika olahraga itu banyak membakar Yeah. kalori. Kalori. Dan sebagainya. Jadi kembali lagi kebutuhan dan aktivitas biasanya. Oke. Ya, kalau misalnya kita aktivitasnya di kantor mungkin kita bisa memporsikan dengan seimbang ya. Tapi kalau misalkan aktivitasnya cukup berat gitu di lapangan dan lain sebagainya, pasti kebutuhan tentang makanan pokok itu lebih tinggi. Nah, makanya tadi saya bilang ini anjuran. Ya, bukan suatu kewajiban, jadi kembalikan lagi kepada kebutuhan tubuh gitu. Ke badan kita ya. Iya, betul. Karena sekali lagi gizi seimbang setiap manusia itu beda-beda. Iya, benar. Oh, Kita oke. nggak bisa patok gitu. Saya harus sekian persen nih gitu. Nanti anjurannya dari Duta Genre 30% harus dihitung nih berapa beratnya. Enggak juga gitu. Bisa makan bawa timbangan gitu. Agak ribet kemana-mana buat timbangan. Betul. Makanya sekali lagi konsep gizi seimbang itu adalah kembalikan kebutuhan pada tubuh kita sendiri. Dan Oke. dia nggak berlebih gitu. Kalau misalkan kita lihat, aduh makan ayam goreng tiga kali sehari 3 ayam goreng itu semua gitu. Tiap hari lagi. Iya. Nah itu jadi PR lagi gitu. Tepung lagi ya. Tepung lagi. Kita nggak maksud untuk nyindir Adi sih. Oke. Enggak. Tadi padahal udah kalau dia bilang snack itu disetujuin itu aku mau lanjutin polanya itu. Ternyata bukan ya, snacknya sayur gitu. Tapi kalau nyemil boleh kan, tapi Boleh, nyemilnya boleh. buah-buahan Boleh, kan, betul. sayur-sayuran yang memang dikemas lebih sehat ya. Kalau kita lihat lagi ya, sebenarnya pola yang sehat itu sebenarnya dalam satu hari setidaknya ada 2 kali snack di pagi dan sore, kemudian 3 kali makan gitu sebenarnya. Itu snacknya kayak gimana? Snack ya makan makanan ringan misalkan kayak nyemil roti. Oh masih bisa. Maksudnya bisa. itu nggak dilarang juga Nggak kan? dilarang. Enggak, oke. Yang penting porsinya nggak berlebihan. Ya betul. Oke. Dan juga yang catatan penting nih, Bli, Apa tuh? sarapan usahakan sebelum jam 9. Nah, kita kan bahas sarapan deh Nanti. di segmen Iya. 2 ya. Iya, Oke. ini agak polemik ya. Viral juga masalah sarapan karena ada teori bilang ada yang harus di atas jam 10, ada juga lebih bagus nggak sarapan. Nah. Ada juga ahli gizi bilang kalau misalnya itu kan biasanya kan kita tahunya ada dari ahli gizi jangan lupa sarapan juga. Iya. Nah, kita bahas ntar deh. Betul, ada yang juga bilang sarapannya air putih cukup segala macam. Oke, kita bahas entar. Tapi sebelum kita bahas, kita juga mengundang teman Pro 2 untuk yang pengen nanya langsung ke WhatsApp kemana di? 0811399154 ya. Termasuk di Instagram dan juga di ini ya di RRI Digital. Boleh kamu tinggal lihat di live chat. Kalau di Instagram di RRI_Singaraja. 105.4 Sarbagita, saatnya berbagi cerita.
Sarapan ini juga jadi banyak orang bingung akan pembahasan satu ini ya. Boleh nggak sih nggak sarapan karena aku diet? Boleh nggak sih sarapannya air putih doang segala macam? Nah, coba dari Kak J dulu ya karena kita bahas anak muda cegah stunting, investasi pola hidup sehat itu penting. Gimana sih pola sarapan yang bener? Oke teman-teman, jadi sebenarnya gini teman-teman Pro 2, mungkin teman-teman Pro 2 adalah sebagian besar remaja, anak muda gitu ya. Yang Pasti. tentu aktivitasnya sebagian besar sebagai pelajar, kemudian juga sebagai orang yang bekerja gitu. Kenapa sih sekarang ini banyak anjuran bahwa kita itu harus sarapan sebelum jam 9? Sebenarnya gini teman-teman, yang paling ideal dari tubuh kita ya, menurut yang sumber yang saya baca, beberapa sumber yang saya baca, bahwa idealnya itu kita melakukan sarapan 1 sampai 2 jam setelah bangun tidur, idealnya gitu. Nggak boleh lewat dari itu gitu. Satu sampai 2 jam setelah bangun tidur. Ya, kita lihat nih aktivitas di sekolah ataupun di ruang kerja gitu. Rata-rata mulainya jam 8. Ya, kita ambil konteks bahwa setidaknya semua itu udah pada bangun jam 7 gitu. Jam 7 pagi. Ya, jam 7 ya. Kalau kita ambil rentang 2 jam itu jam 9 kan. Nah, Oke. itu makanya kita lihat bahwa kenapa sarapan ini penting, teman-teman. Pertama, sarapan ini adalah mengisi stamina. Ya, kita lihat aktivitas misalkan seorang pelajar pagi-pagi itu udah belajar, tentunya di 2 jam pertama kalau misalnya kita tidak sarapan, konsentrasinya bakal Berkurang. Betul. Oke. Itu poin penting banget tuh. Kemudian sebenarnya banyak juga di polemik kalau bisa nggak sarapannya air putih aja gitu dan lain sebagainya. Boleh nggak tuh? Sebenarnya sangat boleh dong. Kenapa nggak boleh? Kita bangun tidur aja udah langsung disarankan untuk minum air putih ya. Kenapa? Ini untuk merangsang metabolisme tubuh. Kita lihat ketika tubuh kita baru bangun, sebenarnya kan itu baru selesai istirahat ya. Dari jam, misalnya kita tidur jam 10, bangun jam 6 gitu. Itu dari 10 sampai jam 6 itu tubuh kita sedang beristirahat gitu. Ya kan. Tentunya ketika bangun tidur kita perlu merangsang lagi sehingga organ-organ pencernaan kita metabolismenya lancar. Makanya kadang-kadang bisa BAB pagi-pagi. Betul. Kemudian juga bagaimana aktivitas ya dari mulut kemudian sampai ke usus-ususnya juga bisa lebih lancar gitu kan. Karena kan setelah minum air putih pasti kita akan makan dan lain sebagainya. Nah, catatan nih, kenapa sarapan gitu. Sebenarnya PR-nya adalah ketika sarapan, ini menurut salah satu penelitian, itu bisa memperpanjang rasa lapar gitu. Maksudnya kayak kita tuh bisa nggak lapar lebih lama dan jadinya teratur pola makan kita gitu. Jadi nggak ini ya, kayak semacam kalau kita kebanyakan diemnya dan nggak masukin ke dalam tubuh kita, kayak udah siang nih kayak makan banyak jadinya gitu Iya, kan. betul. Pertama gitu. Kedua adalah nyemil kan. Jadi kalau misalkan kita nggak sarapan, tentunya aduh ketika lapar ya beli cemilan Nyemil. aja deh gitu. Wow. Yang ujung-ujungnya aku mau diet nih nggak sarapan aja. Ujung-ujungnya nyemil. Aduh. Siapa tuh yang diet tuh? Hai. Siapa kali ya? Perasaan aku tetap sarapan soalnya gitu ya. Kalau masalah nyemil kan masalah belakangan. Masalah bonus gitu ya. Ya yang penting itu adalah mengatur sarapan ini penting untuk mengatur pola makan kita gitu. Yang misalnya nih, kalau kita sarapan setidaknya kita nanti siangnya jam 1 tuh kita makannya pasti sesuai porsi yang ada gitu. Ya maksudnya secukupnya gitu, nggak berlebih. Kadang-kadang yang kita bisa lihat ya, yang banyak beraktivitas pagi nggak sempat sarapan, kemudian siangnya lapar, atau kadang nggak lapar. Iya, karena beberapa orang udah kayak udah terbiasa kan. Iya, udah terbiasa. Aduh kadang nggak lapar dan akhirnya nggak makan siang lagi gitu, atau makannya kesorean gitu. Nah itu malah asam lambung yang naik. Nah itu PR lagi tuh. Bentar nih Kak Jai, ngomongin asam lambung ya. Karena kemarin juga sempat viral tuh di TikTok kan, kalau ini sarapan boleh nggak sih kita nggak minum apa-apa langsung minum kopi pahit? Karena ini kebetulan aku lihat di WhatsApp ada Arya Manik Bagus Subagai yang nanya juga hal yang sama. Boleh nggak kalau kita kan kosong nih baru bangun mungkin air putih dulu kan. Setelah itu kopi pahit langsung, itu boleh nggak? Ngeganggu organ-organ kayak lambung nggak sih? Atau malah disarankan? Nah, bahkan kalau kita lihat itu ya orang-orang yang dewasa itu ya kopi utama gitu ya. Kopi utama, Jadi iya. kopi pahit terutama sih. Oke. Bagaimana? Jadi gini, kalau kita bahas apakah ini disarankan? Tentu tidak. Kalau disarankan tidak ya. Tetapi gimana kalau yang udah kebiasaan gitu. Setidaknya gini teman-teman yang sudah kebiasaan untuk
kopi pagi-pagi, setidaknya awali dulu dengan air putih. Nah, terus kenapa kopi pahit ini kadang-kadang ini tidak memberikan efek karena nggak ada gulanya kan. Tentunya pencernaan atau penyerapan di dalam lambung dan usus itu tidak terlalu berpengaruh banyak gitu. Karena ada lebih ke kafein ya, Ya, yang berperan di situ kafeinnya. ya. Makanya kalau kita cek dan dicek ya, orang-orang yang sering ngopi itu disarankan, yang sering ngopi misalnya dalam satu hari bisa 2 kali 3 kali, itu disarankan bisa kopi yang kadar gulanya rendah atau bisa kalau bisa pahit gitu. Gitu. Ya karena kan betul. tentunya itu kita lihat nih yang punya ngopinya dengan kopi manis dan itu sering gitu. Tentunya kita lihat pergerakan di lambungnya itu malah makin kacau. Gitu. Kayak Ya. tiba-tiba sembelit gitu kali ya, lebih ke sana betul, ya. betul. Susu, kopi memang agak sensitif untuk area-area itu. Nah, Oke. makanya penting banget kalau misalnya udah kebiasaan untuk pagi itu sebenarnya untuk sarapan itu kembali lagi kepada porsi diri masing-masing. Setidaknya ini sebenarnya kita ada mineral ya, air Mineral, gitu, oke. Kemudian ada tentunya kita perlu apa dalam satu hari itu, tentunya kita perlu protein. Kemudian juga perlu karbohidrat. Susu berarti ya. Kalau protein boleh daging juga. Oh, daging juga boleh, Oke, susu juga boleh ya. Susu juga aman boleh ya. Jadi Tergantung ke ususnya kebutuhan sendiri. ya. Yang nggak bisa minum susu disaranin minum susu Iya, ya nggak bisa. Ada yang kayak gitu Ya, soalnya. makanya setidaknya sarapan ya walaupun sedikit nggak apa-apa gitu. Karena Oke. Kita salah nih tadi pagi nih. Kenapa? Mah, aku kopi pahit kok sama air putih. Kamu Emang apa? air putih? Air putih lah di rumah. Aku air Oh, putih. di rumah. Kelihatan soalnya tadi ngopi. Tapi nggak tahu kelihatan minum air putih. Aku juga di rumah sih udah. Gitu Iya, ya. udah kan. Berarti pas aman berarti tadi ya. Aman, kita mah aman terus. Yang nggak aman belinya setiap pagi gitu ya. Karena itu beli bukannya bikin sendiri gitu. Betul guys. duitnya. Jadi berarti pola secara istilahnya yang seharusnya gitu ya. Diawali dengan air mineral. betul. Entah itu hangat gitu ya atau biasa aja nggak masalah gitu ya. nggak masalah. Oke, nggak terpengaruh ternyata teman prodi. Yang paling Iya. penting air mineralnya gitu. Baru sarapan atau bolehlah kalau kopi gitu ya. Betul. Kak J, ini ada yang nanya nih. Karena kan Kak J tadi di awal spill ya. Kalau sebagai duta genre Indonesia, pastinya udah sering kemana-mana nih. Selain Bali juga sering ke kota-kota lain dan daerah lain. Ada nanya dari Echa Damayanti, dia nanya kalau hai buat Jai, apa kabar? Salam kenal. Bagaimana kebiasaan sarapan berbeda di berbagai budaya? Bagaimana kebiasaan sarapan berbeda di berbagai budaya? Itu bener nggak adanya kayak gitu? Ya tentu kita lihat aja di masyarakat kita fenomenanya banyak yang berbeda. Iya Ya budayanya kan? beda. Misalkan nih salah satu yang tadi disebutkan pagi-pagi ngopi. Nah, Itu kan. itu Kemudian- kayak budaya yang udah semua orang tahu kan? Ya, Gitu kan? banyak orang yang seperti itu. Ada juga yang budayanya pagi-pagi harus bubur. Nah, Bubur. ini lebih pertanyaannya lebih ke pengalamannya kakak ya, Iya, selama berpetualang. Tapi kalau di Singaraja lain, baru kalau istilahnya baru pagi-pagi baru bangun, nasi kuning. nasi kuning betul, nasi kuning betul. Iya, Bener tuh. Betul. Nah kalau saya cek ya kemarin saya juga sempat ke Bogor, Jakarta gitu. Sebenarnya kalau saya lihat orang-orang yang kantoran pagi-pagi kan karena kita di hotel ya, kita lihat mereka sarapan ada yang pakai bubur. Kan ada Nah, porsi bubur iya, ya, iya, benar, bubur. Itu terutama orang-orang yang mohon maaf usianya lebih tua, misalkan di atas 30-40 gitu. Karena ya mungkin karena ingin pencernaannya yang lembut-lembut dulu pagi-pagi ya. Tuh, kemudian juga sempat di Jakarta kemarin di hotel juga saya lihat fenomena sarapannya juga roti. Ya sandwich Iya, dong iya, pasti roti, kayak. roti Oke, bakar. ada selainya Ya, ada ya. bakar. Aduh mewah sekali. Lapar Iya, nggak roti di? bakar, Lapar ya. nggak di? Enggak, aku sih lebih ke per bulannya berapa tuh ya? Iya habis seberapa? Dia ke keuangan soalnya. Dan juga di sisi yang lain juga pernah lihat yang sarapannya buah. Ya ada. ya Aduh ada. sehat sekali ya. Sehat buah. Karena gini katanya, saya lebih baik makannya siang aja makan. Nah. Makan nasinya, ya. Oke. Iya iya benar juga Paginya sih. buah, nanti sorenya baru makan lagi juga. Gitu. Oke, cuman kalau kita lihat untuk gizi seimbang tadi ya, kan idealnya udah dikasih tahu tuh beberapa hal tadi ya, teman Pro 2. Dan juga kalau kita lihat kebiasaan anak muda sekarang kan baru bangun tidur tuh olahraga ya, olahraga. Nah itu disarankan nggak sih olahraga dengan perut kosong atau harus diisi dulu?
sebenarnya kalau olahraga pagi-pagi saya minum air putih dulu sih. Itu doang Iya, ya? karena- Bisa lah ya. Nggak mungkin Nge-push. tiba-tiba baru bangun langsung nge-gym gitu loh. Lari pagi langsung ada loh. Iya, makanya ada tuh. Baru bangun langsung lari Kamu pagi. kan ini. Baru bangun baru melek udah langsung lari gitu. Gini juga POP kalau misalkan kita isi perut dulu sebelum lari, tentunya ngerasa nggak sih kekocok? Kayak mual nggak sih Ya. jadinya jatuhnya gitu. Karena belum sempurna masuk tuh. Makanya disaranin ya setidaknya minum air putih dulu, kemudian ya pemanasan dan sebagainya, lari setelah dibakar Baru ya. dibakar pagi-pagi itu baru sarapan, baru lebih plong jadinya, lebih lapar jadinya gitu. Gitu. Nah, Berarti betul. air mineral nih yang utama nih. Iya, bener, bukan air yang manis-manis, Iya, alias itu makanya. tuh yang jus-jus yang sering kita beli, bukan kita ya. Kamu nggak sih? aja. Berarti itu POV Oke. yang kita harus tahu ya teman Pro 2. Kita lagi mengundang juga teman Pro 2 yang udah ikutan, bahkan mau ikutan juga di WhatsApp. Mau sapa juga, ada Dewi Sri Handayani, Kak Dias, Adi, hai juga buat Kak Jai. Hai. Kak, kenapa penting tuh memperhatikan proporsi karbohidrat, protein dan juga lemak dalam diet sehari-hari? Kebetulan aku lagi diet nih. Bagaimana Kak jawabannya? Jadi gini teman-teman, yang misalnya diet sebenarnya kita nggak dapat pungkiri bahwa tubuh kita tetap memerlukan zat-zat itu. Gitu. Iya. Yes, betul. Ya kan. Ya, misalnya kita ada fungsi hati yang harus tetap jalan, fungsi jantung yang harus jalan, kemudian juga usus harus jalan, ada enzim-enzim di dalamnya gitu. Semisal itu nggak kita konsumsi dengan baik, Aha. misalkan ya udah kita jangan deh hari ini nggak ada karbohidratnya deh gitu, atau mungkin hari ini jangan makan yang ada gulanya deh. Salah dong berarti Ya, ya. tentunya salah. Kurang tepat Ya, ya. makanya sebenarnya gini teman-teman. Kalau seingat saya itu ada anjuran Gagils namanya ya. Dagil. Gagils. Ya, G4, G1, L5 gitu. Nah, G4, G1, L5. L5. Ya, jadi kalau kita baca Gagils itu. Oh, Jadi gitu. kita itu sebenarnya ada anjuran atau batasan mengkonsumsi gula, garam dan juga lemak. Ada batasannya berarti. Ada batasannya gitu. Nah, kalau seingat saya ya, G di gulanya itu sebenarnya standarnya ya fullnya itu adalah 2 sendok makan Sehari. sehari. Oh. 2 sendok makan sehari. Iya, sehari. Dikit ya? Dikit. Dikit ya? Makanya kalau kita lihat ya, yang minum minuman yang sudah Manis, ya bukan sih yang kemasan. Minuman ya, kemasan. itu kadang nggak memperhatikan gulanya. Oh, lagi happening tuh kayak. Ya, makanya nih ada yang punya kebiasaan makan itu harus ditemenin minuman kemasan. Iya. Makanya sekarang itu lagi hype juga anak muda udah cuci ginjal. Iya, Iya, cuci itu darah. lagi viral sih. Ya, Lagi viral karena kan mereka mengganti air putih dengan minuman Minuman kemasan, kemasan. minuman yang kita nggak tahu kadar gulanya. Bahkan yang lagi viral kan disarankan meminum minuman itu untuk kesehatan, ternyata gulanya tinggi banget. Ya kan ada tuh. Kita nggak spill merek ya. Udah rame soalnya di TikTok. Ya makanya agak nyapdir aja minuman kesehatan tapi gulanya nggak ngotak Tinggi gitu loh. Iya, betul, gitu ya. Kalau Kak Jilat itu gimana selama ini? Apakah pernah ada diskusi khusus per tim itu untuk bisa mensosialisasikan lagi lebih lanjut soal itu? Karena kan cukup ngeri ya, mengkhawatirkan anak muda sekarang. sebenarnya sekarang kita di genre Hmm. baik di genre Indonesia, Provinsi Bali dan genre Buleleng Ya. itu kita sudah ada acuan modul namanya modul aksi dan edukasi dan aksi remaja untuk pemenuhan gizi dan pencegahan anemia gitu. Oke. Nah, di modul itu sebenarnya kita sudah ada salah satunya adalah bagaimana kita memperhatikan label makanan. Komposisinya. Ya, nutrition fact. Ya. Oke. Itu yang sebenarnya kita banyak orang nggak awam gitu ya. Kalau ini aku suka minuman yang A nih gitu, Iya. ada yogurtnya gitu. Nah. Ya minum gitu. Minum, Tanpa ya. memperhatikan ya komposisinya gimana, gulanya gula gimana berapa. dan Aduh. sebagainya gitu. Ngeri nggak tuh? Aduh. Tapi yang paling penting kalau kita memperhatikan gula dan lain sebagainya itu mungkin terlalu mainstream ya. Misalnya terlalu ngapain sih ribet banget minum aja. Tapi yang paling penting ya cek klik aja yang sederhana ya. Cek tanggal kadaluarsanya, cek labelnya, ada labelnya nggak, izin edarnya gitu. Dan cek kemasannya juga. Kemasannya itu masih bagus atau udah ada penyok-penyoknya. Udaranya. Gitu. Dan kembali lagi ke Gagils yang tadi G4 4 sendok G5 makan. G4 G1 L5 ya? L5. Oke, revisi tadi kok 2 sendok makan sih 4 sendok makan. Oh, Kan, 4 sendok makan. Sendok ya, makan. ya, Oh, G4 oke ya. oke. Garam itu sebenarnya 1 sendok teh. Garam. Satu doang. Iya, 1 sendok teh. Kalau
kita kan paling kalau goreng telur paling isi sedikit kan. Iya. Ya, garam itu sebenarnya 1 sendok teh aja anjurannya. Terus yang lemak tentunya ini lemak itu anjurannya 5 sendok teh juga. 5 sendok teh. Ya, lemak- itu yang sebenarnya lemaknya. diperlukan oleh tubuh. Tubuh. Ya. Oke. Kalau misalkan Idealnya. kelebihan ya nggak diserap. Hmm. Kekurang Malah numpuk ya. Iya. Apalagi kekurangan. Iya, kalau kekurangan apa ini serap gitu Iya. ya. Tapi kalau kelebihan gelembung jadinya. Istilahnya kalau Jangan gitu nih. Kalau ngomongin gelembung tuh kemana gitu perhatian kita ya? Iya, bukan masalahnya gelembung gimana gitu kan ya jadinya penumpukan lemak gitu kan betul. yang di luar usus gitu ya. ya, kalau Iya. kalau kekurangan kan malah organ-organ tubuh kita yang dimakan Diserang ya. zat-zat baik yang dalam tubuh yang malah dikonsumsi. Makanya tadi pertanyaannya kenapa kita juga harus memperhatikan porsi karbohidrat, protein ya agar nanti yang dikonsumsi oleh tubuh kita bukan zat-zat baik di dalam tubuh kita gitu. Ibaratnya kan sekarang mungkin yang pernah tahu ya sel makan sel sendiri gitu. Iya, Betul. iya, iya. Ya, itu karena apa? Karena ya kita tidak mampu memporsikan perharinya setidaknya apa yang harus ada dalam tubuh kita. Nah, benar banget. Jadi perlu banget yang namanya memporsikan makanan gitu Ya, ya. betul, Bli. Jangan sampai ya Setuju. kebanyakan dari satu sisi doang. Atau kurang. Ya kayak kita lah ya. Ya kebanyakan nasi udah protein ada gitu ya. Cuma lemaknya lebih banyak. Aku kurus di Ya, di tenang perut aja. doang lemak sih. Iya. Tapi berarti bener ya kalau orang mitos atau fakta nih, ngomongin mitos fakta nih KJ. Mitosnya adalah ketika diet kan banyak orang nih yang bener-bener ngurangin makan banget. Tapi sebuah entah ini fakta atau mitos, bener gak sih kalau diet sebenarnya nggak mengurangi makan tapi lebih ke melebihkan nutrisi yang harus kita masukkan dalam tubuh. Itu bener mitos atau fakta? Kalau saya jawab itu gini lagi ya, balik Nah, lagi ke badan kita. Iya betul. Oh, Kalau kita lihat sebenarnya baik kita lebih nutrisi yang diperlukan, sisa porsi makannya ditetepin aja gitu. Aha. Kita nggak bisa bicara kayak gitu. Oke. Kadang ada orang yang misalkan nih, mohon maaf, dalam seminggu rutin makan, kemudian nutrisinya ditambah ya berat badannya nambah juga gitu. Yang porsi yang dilihat kan adalah bagaimana dia bisa menurunkan berat badan gitu. Dan tentunya kalau kita lihat ya, apakah mengurangi makanan adalah salah satu solusi terbaik? Enggak juga kan? Enggak. Iya. Harus dibagi dengan aktivitas fisik. Betul. Puasa doang berarti nggak cukup ya? Ya, berarti Ini- kamu harus konsultasi Ya, nih. ini kita ngomongin Kebongkar fakta. nih siapa yang diet Ini- sekarang ya? Ini fun fact ya. Iya, apa tuh? Sekarang udah pola diet itu udah banyak banget. Beragam. Ada intermittent, Betul. Iya. ada juga OCD. Nah. Ya, OCD atau OCD sih? OCD kan lain tuh, itu sindrom Apa sih namanya? Pokoknya itu deh. OCD kalau salah ya. OCD pokoknya OCD OCD, lah. gitu ya. Kemudian juga ada juga yang bilang puasa 4 jam makan doang, sisanya adalah puasa. Nah. Ada puasa Senin Kemis gitu kan. Ada puasa itu lain lagi. Puasa Nah, sebentar lagi. Ya, lagi. itu lama. Nah, jadi pertanyaannya itu apa ya? Istilahnya apakah benar dengan tanpa beraktivitas fisik gitu ya? Istilahnya tanpa olahraga gitu ya. Cukup dengan puasa aja itu sudah membantu untuk menurunkan berat badan. 50-50 sih. 50-50 ya. 50-50. Nah, Karena bergantung ke tubuhnya sendiri betul. tadi. Misalkan gini Bli, kalau kita bicara kita puasa gitu misalkan. Aha. Tentu yang kita misalkan di tubuh kita kan sebenarnya perlu gini kan asupan ya. Tentu Asupan, iya mungkin betul. dalam konteks lain asupan-asupan yang sudah ada diambil gitu. Aha. Misalnya ya, kelebihan apa diambil itu Lemak lagi. segala Nah, macam jadi Tapi kita kembali lagi konteksnya, tujuan dari diet itu seperti apa gitu. Ingat diet itu bukan menyakiti diri sendiri, Bos. Yes, Nah, betul. benar. Ya, kalau Menyehatkan diri sendiri, Bos. Ya, betul. Makanya sebenarnya kalau secara logika ya, logiknya adalah aktivitas fisiknya yang ditambah. Misalkan Betul. olahraga ya. ya minum air yang karena gini, kalau misalkan kita nggak beraktivitas fisik, misalkan aku diet nggak makan seharian deh gitu, itu menyakiti diri sendiri. Iya. Mending dikurangi aja Iya. porsi-porsi yang berlebihan, Iya, betul. imbangin dengan olahraga segala macam gitu Iya, kali ya. betul, Yang iya. jarang ke pasar aja beli buah, udah. Ya. Ini kita ngebahas nutrisi, ngebahas investasi dalam tubuh, kesehatan juga. Jadi larinya ke diet ini juga mungkin untuk teman Pro 2 mewakili
kamu yang memang lagi diet yang juga butuh kesehatan fisik yang oke, itu mungkin sedikit pencerahan ya. Kita belum usai ngebahas stunting yang penting banget nih juga untuk investasi anak muda zaman sekarang. Jadi belum terlambat kalau pengen ikutan nanya ya, langsung ke WhatsApp 0811 399 1054 termasuk di Instagram. Ya di RRI_Singaraja, Facebook juga di RRI Singaraja. Jangan lupa juga teman Pro 2 untuk di RRI Digital, langsung aja di live ya. Di live chat kamu bisa komen-komen, dan jangan lupa tonton juga live streaming kita dan komen langsung di sana. Betul sekali. Spada, bikin pagi kamu makin seru. Bareng Dias Damayasa. Pagi teman Pro 2. Hey ya dari Ya. genre Indonesia. Dan kita bahas tentang stunting teman Pro 2. Kita tadi udah bahas sampai hal yang puasa pun kita udah bahas bagaimana sih caranya untuk mencari yang sebenarnya harusnya kayak gimana sih untuk melengkapi yang namanya gizi agar untuk mencegah stunting ini gitu ya kan ya. Nah, yang jadi pertanyaan juga gitu kan, FOMO anak muda zaman sekarang itu kan semakin kesini mungkin ada bagusnya, ada juga yang enggak. Nah, yang masalah ini kan jadi yang enggak nih ya. Ya. Nah, kalau misalnya FOMO-nya ini kayak puasa gitu, ya agak jadi pertanyaan juga seperti yang Kak Jem bilang, kalau ternyata puasa itu kalau misalnya tidak ada porsinya juga nggak bagus. Nggak bagus. Kalau misalnya makan yang terlalu berlebihan misalnya, juga nggak bagus. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya anak muda itu FOMO dengan ya istilahnya yang viral-viral, dengan makanan yang viral. Nah, posisinya kan sekarang banyak banget makanan dari segi minyak atau mungkin juga dari segi pokoknya banyak banget deh makanan yang viral gitu ya. Nah, ini kan kadang-kadang nggak mentingin gizi, yang penting enak ya. Itu berarti gini ya. Intervalnya mereka boleh makan itu gimana tuh? Dari mungkin siang deh boleh makan berapa asupannya gitu, atau berapa porsinya biar snacknya jadi bermanfaat, bukan tambah beban di badan kita gitu. Oke, jadi sebenarnya balik lagi. Kalau kita makan itu sebenarnya adalah ada bahasa gini. Makanlah ketika kamu cukup, bukan makanlah sampai kamu selesai gitu. Kayak belum habis makanan dipaksa terus gitu. Padahal udah kenyang gitu kan. Iya, Nah, lebih ke saya sih itu. karena sayang aja dibuang gitu. Ya, Akhirnya dipaksa masuk. Kan bisa disimpan, ya kan. Bisa disimpan oleh ntar lanjut lagi nanti gitu. Sebenarnya porsi yang ideal itu seperti apa? Itu kembali lagi ke diri masing-masing. Kalau saya sih sebenarnya 1 sendok makan cukup ya untuk pagi. 1 sendok makan, kemudian siang 1,5 sendok makan. Apa ini beli satu makan? Nasinya. Nasinya. Betul. Oke, Kalau sendok makan karbonya. 1 sendok nasi itu. Nasi ya. ya. 1 sendok nasi. Oke. Kita mikirnya 1 sendok nasi gitu ya. Wah, hemat nih. Hemat Gini, banget kan. nih. Ini beli beras 25 kilo 2 tahun belum selesai nih. Ini Mas jadi gitu. 1 sendok nasi. Itu ideal ya. Ideal. Bukan ideal sih, itu versi saya. Versi kakaknya. Saya ngerasa itu cukup dan habis gitu. Oke. Habis enggak. Terus kemudian yang berikutnya adalah jangan nambah karena keinginan sesaat. Maksudnya kayak nafsu enak nih, nambah lagi. Habis 2 porsi. Oke, lanjut ya. 3 porsi. Ya kalau habis. Ya kalau habis, kalau enggak habis gimana? Iya. Jadi pertanyaan lagi. Kadang kan lapar mata gitu. Nah. Makanya cara yang ideal untuk makan adalah sebelum makan minum dulu, setelah makan minum lagi. Nah, sampai ada yang viral juga tuh. Memulai makan nggak boleh katanya langsung nasinya dulu dimakan. Ya. Harusnya buah atau dagingnya? Aku lupa. Buah kalau nggak salah. Iya. Ya. Itu juga kan, itu juga viral sih. Nah, tapi di sini mungkin ya sebagai pencerahan buat anak muda ya sebelum kita closing. Ngemil sehat deh biar anak muda tetap bisa ngemil ya. Ini nih yang penting nih. Ngemil sehat deh, karena kan kita nggak pernah bisa larang-larang ya orang untuk ngemil. Betul. Sekarang akan dikasih pencerahan nih. Ngemil sehat kayak gimana? Apakah Ciki? Sebenarnya gini teman-teman, ciki itu boleh atau enggak? Saya rasa boleh. Selama kembali lagi ke yang saya sampaikan tadi, G4, G1, L5. Oke. Ya. Jangan sampai nanti terlalu kebanyakan gula. Ngemil mulu ya. Misalnya yang manis-manis, terlalu manis gitu. Nanti diabetes. Kemudian garamnya yang cukup. Kadang kan ada juga yang suka asin ya. Kemudian yang porsi lemaknya cukup. Dan saya anjurkan buat teman-teman kalau ingin ngemil yang sehat, usahakan apa yang kita cemil itu tidak terlalu banyak gula, garam dan lemaknya. Itu aja sih poin pentingnya. Karena kalau kita lihat lagi
porsi tubuh kita yang dibutuhkan cuma idealnya segitu gitu. Tadi ada disebutin ya. Betul. Kalau Yang misalkan Gugils apa Gugils ya? Gagils. Oh, Gagils. G4, G1, L5. Kalau kalau kelebihan ya tentunya bakal jadi ini juga, jadi PR juga kan, malah iya. jadi yang lain diabetes dan lain sebagainya. Dan ini juga buat teman-teman. Banyak banget sekarang yang FOMO diet karena ngerasa dirinya itu gemuk gitu, gendutan gitulah istilahnya. Sebenarnya teman-teman tuh banyak yang nggak tahu gimana sih caranya kita tahu kita tuh tubuhnya ideal, kurus, gemuk. Gampang sebenarnya teman-teman. Gampang ya. Gimana nih? Ada hitung-hitungannya. Caranya gampang teman-teman yang lagi nonton, teman-teman Pro 2, buka kalkulatornya, kemudian input berat badan teman-teman. Ya, misalkan 50 gitu. Kemudian bagi dengan tinggi badannya tapi dijadiin meter. Misalkan kan aku 165. Jadi kalau dimasukin ke kalkulator 1,65. Jadi 50 bagi 1,65 bagi lagi 1,65. Nah, kalau hasil pembagiannya itu antara 18 sampai 25, kategori tubuh teman-teman itu normal. 16 18 sampai 25. Kalau di atas 25 sampai 27 itu gemuk, obesitas itu di atas 27. Oke. Begini berarti ya. Coba di kamu spill berapa BB kamu nih? Kayaknya kalau masalah itu nanti aja ya. Nanti aja. Nanti kita buat kita ngobrolnya di setelah on cam ya. Lagi Setelah off diskusi cam. kita ini. Iya. Tapi aku nggak mau jadi sampel hari ini gitu loh. Tolonglah. Udah tadi aja jadi sampel gitu kan. Nah. Cuma benar aja ya. Kita harus mengkonsumsi atau yang mengatur pola makan karena apa yang kita konsumsi sekarang itu berpengaruh ke 5 bahkan 10 tahun ke depan. Betul. Ya. Investasi ya, penting banget buat tubuh kita. Well, nah ini juga penting buat teman Pro 2 nih. Mungkin bisa diingatkan dampaknya bagaimana, dampak buruk deh untuk mereka yang tidak mengatur pola makan dan tidak memperhatikan gizi seimbang. Biar jerak tuh. Iya, kamu juga Ingat maksudnya ingat. Tentunya kalau kita nggak mengatur pola makan dan mengatur gizi seimbang kita, satu pasti rentan sakit teman-teman. Rentan sakit. Betul. Kita cek aja kalau misalkan misalnya kalau mau coba ya, coba jangan sarapan deh. Itu mungkin jangan sarapan. Itu pasti cepat lemes deh. Ya kan cepat lemas, gampang linglung ya? Linglung, sakit, ngantuk. Ya sakit. Kayak kamu tadi ngantuk sebelum ngobrol. itu Adi semua nih. Hari ini anginnya ke aku semua nih ya. Segala sisi kayaknya aku juga nih. Nah, jadi itu jadi poin penting. Jadi rentan sakit. Kemudian yang kedua adalah metabolismenya nggak lancar. Itu jadi poin penting juga nih kalau misalnya kita tuh dianugerahi saluran pencernaan teman-teman. Kalau misalnya kita tidak gunakan dengan baik, tentunya akan rusak gitu. Ya udah kita jaga dengan baik. Ya setidaknya jangan sampai asam lambung naik lah. Iya, itu minimal ya. Karena ganggu mood banget kalau sampai kayak begitu. Kan, mohon maaf nih, saya punya teman nih. Ini karena biar ada efek jerah ya. Punya teman yang kebetulan punya asam lambung. Susah tidur. Cari posisi tidur yang nyaman tuh susah. Miring sakit. Kemudian akhirnya dia harus bantalnya harus lebih tinggi. Itu loh teman-teman yang biasa tidurnya miring guling akhirnya nggak bisa ya. Teman-teman kalau nggak bisa ngatur pola makannya seperti itu. Makanya buat teman-teman Pro 2 semua yang nonton ini ataupun yang nggak nonton ini ke depan, saya harap bisa untuk mengatur pola makannya. Setidaknya ya anjuran gizi seimbang, ada karbohidrat, sayur-sayuran, buah-buahan, itu yang menjadi poin penting. Kemudian juga kalau kita lihat ya, ikuti FOMO yang positif gitu. Ya kita kan udah remaja ya, anak muda ya, yang seharusnya kita sudah tahu yang mana benar, yang mana salah. Boleh nggak ngemil? Boleh. Jangan berlebihan. Itu aja poinnya. Dan juga kenapa ini jadi investasi panjang, investasi penting gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, ke depan kita itu bakal jadi orang yang bakal terjun ke dunia kerja. Kemudian juga akan jadi seorang bapak ibu ya. Kemudian jadi suami istri lah sebenarnya. Dan itu poin pentingnya adalah kita bisa mengintervensi mencegah stunting itu dari sekarang gitu. Betul. Ya setidaknya dengan aktivitas minimal itu 30 menit sehari. 30 menit sehari. Aktivitas fisik ya, setidaknya ngapain ya? Misalnya ya nyapu, jalan kek gitu jalan ya. kaki kek gitu. Beli kopi jalan gitu ya, nggak pakai motor. Iya, betul. Belinya 2 kilometer gitu. Ya, lupa siaran. Poin penting ya kan, karena kan ada kalau dianjurkan 3.000 langkah per hari kan. Yes, betul. Nah, kalaupun teman-teman nggak jogging dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri itu 3 kali seminggu kita usahakan ya menjadwalkan untuk jogging gitu. Itu poin penting banget buat kita bisa olahraga. Kemudian juga buat teman-teman perempuan
dari sekarang nih tablet tambah darah itu juga jadi Penting ya. penting ya untuk mencegah. Ini kan investasi juga ya. Iya, Kan nggak betul. mungkin nanti ketika kondisi anemia mau nikah sehari minum tablet tambah darah hilang. Baru Nggak ketahuan, iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya, Nggak karena lebih baik kita memaintain juga Ya, mencegah hal-hal dari yang nggak itu baik. ya, atau Betul. ya kayak memperbaiki dari sekarang. Nggak, ya sekali lagi teman-teman, ketika nanti kita akan menikah, Mhm. kemudian sehat, kita nggak bisa mencapai itu secara instan. Mhm. Misalnya nih kita lagi sakit gitu, nggak bisa nih langsung sembuh, misalnya Mhm. karena istirahat bentar aja sembuh, belum tentu gitu kan. Makanya sehat itu investasi. Sehat itu investasi, Ya, guys. betul. Maka dari itu saya saranin buat teman-teman jaga dari sekarang, karena suatu saat nanti semua akan berharga ketika sesuatu itu hilang. Nah, jangan sampai itu terjadi teman Betul, berdua, betul. karena kalau misalnya semuanya yang kamu inginkan hilang, waduh hilang. Lebih baik hilang mantan aja ya. Waduh. Nggak usah kesehatan kamu yang hilang ya. Yes, thank you Betul Kak sih. Jai. Thank you ya. Keren banget untuk hari ini ya. Jadi kita diingetin nih ya, sampai aku Mhm. sendiri juga diingetin kalau yang namanya anak muda itu harus mencegah stunting dengan cara makan makanan yang bergizi. Pola hidup juga harus seimbang. Gitu. Ada yang lupa diingetin ya Ah. supaya saling menjaga kesehatan. Benar. Thank you. Gitu, Kita guys. ketemu lagi di obrolan berikutnya, mungkin dengan Yes. teman-teman yang lain ya, ngebahas stunting segala macam. Semoga bermanfaat buat kamu, dan pastinya untuk pengen tahu lebih lengkap lagi soal gizi seimbang segala macam, ada IG-nya nggak, Kak? Bisa _Jayanta. Yes. KD_Jayanta. Langsung follow. Yuk, kita akan terus nemenin kamu, jadi stay tune terus di Frodo FM teman Pro 2. Teman terbaik kamu.